psikologis kadangkala dianggap sepele oleh sebagian banyak orang. Bahkan terdapat beberapa orang yang mungkin tidak mengerti bahwa di dalam dirinya terdapat masalah psikologis. Hal ini sering terjadi pada seseorang yang memiliki masa lalu yang dianggap masa lalu yang suram, seperti halnya terjadinya suatu bencana ataupun kecelakaan ataupun kegagalan dalam sebuah proses, dan juga bisa sesuatu yang terjadi pada keluarga-keluarga mereka yang itu membuat kondisinya terpuruk. Hal yang sering terjadi akibat masalah-masalah tersebut, seseorang akan mengalami yang namanya trauma. Sesuatu kejadian yang terjadi di 5 tahun yang lalu itu mempengaruhi pola pikir dan juga pola sikap seseorang di masa sekarang. Artinya ketika seseorang mengalami sebuah tekanan di masa lalu yang membuat dia terpuruk, itu berefek atau masih berimbas dengan kondisinya saat ini. Semisal seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya di masa lalu, itu membuat dirinya saat ini merasa bahwa dia tidak berguna, dia tidak dipandang baik oleh orang lain, sehingga dia tidak mau berkumpul dengan banyak orang, dia selalu menyendiri, dan kemudian dia trauma untuk melakukan sebuah pernikahan kembali, misalkan seperti itu. Dan yang perlu kita pahami teman-teman, bahwasanya hal tersebut menandakan bahwasanya diri kita itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Artinya terdapat sesuatu yang ganjal ataupun masalah yang terdapat di dalam diri kita sebenarnya. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwasanya hal tersebut merupakan diri kita. Oh iya, aku tuh seperti itu. Oh iya, aku ini orangnya adalah penakut, aku orangnya adalah tidak bisa berkumpul orang lain atau introvert dan lain sebagainya. Tidak, kita harus memahami bahwa kita tidak seperti itu, dan di masa lalu ternyata saya bukan orang yang seperti itu, semisal seperti itu. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang dapat membawa kita keluar dari masalah yang kita hadapi? Yang pertama, selain kita harus mendekati seorang yang memang pakarnya dalam psikologis, yaitu seorang psikolog atau seorang psikiater, di sini kami mengkaitkan mengenai penyelesaian masalah trauma itu menggunakan psikoterapi melalui pendekatan clean centered, yang mana dalam pendekatan ini menaruh rasa percaya yang besar kepada klien, pada kesanggupan klien untuk mengikuti terapi dan menemukan arahnya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini artinya dalam penyelesaian trauma ini butuh kompromi yang besar dari seorang klien atau seorang yang menjadi subjek atas tindakan trauma tersebut, untuk klien merasa atau menyadari bahwa dirinya memang dalam kondisi tersebut, dan kemudian si klien mau untuk berubah atau mengubah keadaannya dari keadaan yang abnormal menjadi keadaan normal, misalkan seperti itu. Di sini kita mengambil teori dari teorinya Rogers mengenai pendekatan clean centered yang berfokus pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Klien sebagai orang yang paling mengetahui dirinya sendiri adalah orang yang harus menemukan tingkah lakunya yang lebih pantas bagi dirinya. Yang dimaksud di sini adalah seorang klien sebagai pelaku atau seorang yang mengalami hal trauma tersebut, dialah yang memiliki penyelesaian atau solusi atas dirinya sendiri. Dan di pendekatan clean centered ini memang lebih memfokuskan pada potensi yang dimiliki oleh seseorang terhadap bagaimana seseorang itu menjadikan dirinya itu seperti apa. Sedangkan fungsi seorang psikolog yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya ketika kita dalam kondisi tersebut kita harus mencari seorang psikolog. Di sini fungsinya psikolog adalah sebagai fasilitator, artinya seseorang yang memfasilitasi proses untuk klien mewujudkan potensi yang ada di dalam dirinya. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwasanya kita adalah diri yang berharga, kita adalah makhluk yang luar biasa, kita memiliki potensi yang sangat besar untuk merubah keadaan yang ada di dalam diri kita, dan kita bisa berubah. Siapa yang akan menghargai diri kita jika bukan diri kita sendiri? Siapa yang akan menganggap kita ada? Siapa yang menganggap kita itu berguna jika bukan diri kita sendiri? Jangan selalu mengandalkan orang lain. Jangan selalu menginginkan penghargaan, menginginkan
kita itu dianggap ada oleh orang lain. Namun, apakah kita dapat membiarkan masa lalu kita membuat kita semakin dianggap rendah dan semakin tidak berguna? Apakah kalian akan membiarkan masa lalu yang sudah terlewatkan itu membawa kita dalam dunia kita yang itu sebenarnya bukan milik kita? Kita menjadi sosok orang lain yang sebenarnya di masa lalu kita adalah seorang yang optimis, kita adalah seorang yang berkarya, kita adalah seorang yang semangat. Namun setelah terjadi sesuatu tertentu, merubah keadaan kita di keadaan yang lain yang membuat kita semakin terpuruk, semakin tersingkirkan, dan semakin tidak dihargai. Tentunya jawabannya adalah tidak. Kita tidak boleh membiarkan hal-hal tersebut terjadi pada kita. Selamanya kita akan terjebak pada rasa yang membuat kita semakin terpuruk, pada rasa yang membuat kita semakin dianggap rendah, dan bahkan diri kita sendiri yang akan menganggap rendah diri kita. Pertanyaan kedua, ketika kita harus keluar dari masa tersebut, bagaimana cara kita keluar? Cara untuk kita keluar adalah tanyakan pada diri kita sendiri, dan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah diri kita sendiri. Tentunya teman-teman, dalam sebuah proses mestilah banyak lika-liku yang perlu kita jalani dan perlu kita lalui. Namun yang perlu dan harus kita ingat, hari ini akan berakhir dan besok pagi akan menanti perjuangan yang lebih baik.